Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf nih ya teman-teman, udah lama nggak bikin video atau upload video lagi di channel YouTube ini ya. Ya memang karena ada kesibukan ya di real life ya istilahnya atau di dunia nyata ya teman-teman. Jadi mohon maaf sekali kalau lama nggak bikin video lagi. Nah, pada video kali ini saya pengen membahas yang teman-teman itu masih sering ditanyakan atau masih banyak yang bingung teman-teman, khususnya bagi pemula ya atau pengguna baru STB OpenWRT. Nah, akhir-akhir ini kita menggunakan operator dari Sibiru ya teman-teman. Tentunya teman-teman sudah tahu paket apa. Itu banyak sekali yang komplain. Nah, itu ada beberapa tempat atau TKP itu nggak stabil atau pingnya sering hilang, kemudian koneksinya sering bengong. Nah, sebetulnya untuk masalah itu banyak faktornya ya teman-teman. Yang pertama dari BTS atau trafficnya di tempat itu sendiri terlalu padat ya, atau mungkin sinyalnya kurang bagus di tempat kalian. Nah, itu bisa jadi pemicu kurang stabilnya koneksi yang dihasilkan dari injek OpenClass ini teman-teman. Nah, kemudian setelah BTS atau trafficnya, sinyal dan sebagainya itu juga pengaruh. Kemudian adalah dari faktor tempatnya atau daerahnya ya teman-teman. Nah, tempat si A dengan tempat si B mungkin dengan book yang sama di tempat ini nggak connect, di tempat ini connect gitu kan. Nah, itu bisa juga pengaruh teman-teman, karena kan bisa di tempat ini menggunakan book ini, kemudian di tempat yang lain bisa menggunakan SNI atau book yang lain gitu. Nah, jadi teman-teman itu harus bisa mempelajari atau mencari riset ya, atau mencari informasi-informasi di TKP kalian. Nah, mana yang connect, mana yang work di tempat kalian gitu. Nah, sebetulnya kalau teman-teman yang sudah membeli STB OpenWRT di saya, itu teman-teman bisa gabung ya grup privat di WhatsApp teman-teman. Nah, ini khusus bagi member atau bagi pelanggan yang sudah membeli STB OpenWRT. Jadi ada grup khusus buat kalian yang sudah membeli salah satu produk dari saya. Jadi nggak usah khawatir tentang tempat kalian yang pakai book mana, nanti teman-teman bisa saling sharing di dalam grup ini gitu. Nah, oke, langsung aja kita akan coba mencontohkan ya teman-teman, bagaimana sih kita menganalisa, kemudian kita bagaimana cara menginputkan akun, kemudian yang akhir-akhir ini sering apa itu kita bicarakan, yaitu tentang mode SSL ya atau mode SNI teman-teman. Jadi di beberapa tempat atau TKP itu yang tadinya menggunakan mode salto atau bolak-balik itu tidak connect teman-teman. Tidak connect, tidak bisa muncul pingnya di OpenClass-nya. Nah, itu nanti teman-teman bisa menggunakan metode lain, yaitu nanti bisa menggunakan mode SLL atau SNI. Nah, itu biasanya mode standar ya atau normalnya seperti itu atau SNI-nya. Nah, langsung aja di sini kalau teman-teman habis membeli STB OpenWRT, pasti untuk OpenClass-nya selalu sudah running ya teman-teman. Walaupun nanti itu bisa apa enggaknya buat internetan, tapi biasanya langsung otomatis running teman-teman. Nah, itu sudah saya setting seperti ini biar otomatis bisa jalan untuk OpenClass-nya. Cuman nanti ada kendala kalau di tempat kalian itu tidak cocok untuk settingan ini, itu biasanya itu tidak akan muncul pingnya. Nah, seperti ini di sini ya teman-teman. Nah, ini satu muncul, yang satunya nggak muncul ya. Nah, ini bisa dikatakan ini nggak muncul pingnya atau nggak connect yang akun satu ini ya, WS1 ya teman-teman. Nah, ini tidak connect dua-duanya. Nah, ini walaupun sudah running di sini teman-teman, itu belum tentu bisa connect ke internet karena mungkin settingan di config-nya itu kurang pas ya. Jadi kalau kita tes buat internetan biasanya belum bisa teman-teman. Kita coba speed test dulu.
Nah, nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa. Nah, itu mungkin karena di tempat kalian beda bug ya. Jadi harus teman-teman mencari tahunya. Nah, yang pertama teman-teman bisa masuk dulu ke config editor ya di sini. Kemudian masuk ke proxy provider. Nah, di sini ada 3 file ya. Nah, yang pertama ada config. Nah, config ini adalah letak akun yang akan dimasukkan di sini di config. Kemudian di sini ada example book ya. Kemudian ada example format, teman-teman. Jadi ini dua ini adalah contoh ya. Contoh ada beberapa bug di tempat kalian itu nanti misal kayak Jatim, Jateng gitu kan. Itu pasti ada yang beda ya. Kemudian ada Sumatera, kemudian ada Jabodetabek, itu biasanya beda-beda. Itu teman-teman bisa lihat di sini itu di example box. Ini saya nggak buka karena mungkin mengandung apa ya, agak privasi ya teman-teman. Jadi saya nggak buka. Kemudian di sini ada example format ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada contoh-contohnya. Nah, ini adalah metode bolak-balik atau salto ya istilahnya. Ini booknya diletaknya di server. Nah, ini di sini ada Trojan WS, kemudian ada Trojan gRPC, kemudian ada VMesh gRPC. Tapi di sini saya selalu menggunakan Trojan WS. Kenapa Trojan WS? Karena lebih simple, lebih mudah kita mencari akunnya, membeli akunnya, kemudian cara mengisinya juga lebih mudah gitu kan. Kemudian kalau yang lainnya ini biasanya penyedia yang jual itu jarang, kemudian agak susah memasukin akun-akunnya gitu kan. Kalau keliru sedikit aja kita salah itu nggak bisa muncul pingnya gitu. Nah, yang familiar itu adalah Trojan WS ini teman-teman. Makanya kita selalu tekankan kita selalu menggunakan Trojan WS. Ya teman-teman monggo aja kalau pakai metode lainnya, tapi di sini kalau teman-teman tanya ke saya kurang begitu paham menggunakan metode lain gitu. Intinya saya selalu menggunakan metode Trojan WS ini gitu. Oke, jadi paham ya teman-teman gitu. Nah, kita kembali lagi di sini. Nah, di sini kita akan coba memasukkan akun ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan akun Trojan WS yang saya bikin gratis ya, secara gratisan itu di hodi.id. Nah, di sini ada dua akun teman-teman. Yang ini yang pertama, kemudian yang ini kedua. Nah, jadi teman-teman harus menyiapkan akun ya. Nah, walaupun biasanya ketika sampean atau kalian membeli STB OpenWrt di saya itu biasanya sudah saya isikan akun gratisan dari Odi ya. Cuman kadang akunnya itu mati teman-teman. Jadi teman-teman harus kalau nggak connect ya bikinlah lagi lah di Odi yang mumpung gratis ya gitu. Cuman ya itu ada limitnya ya, sebesar 10 GB atau 15 GB kalau nggak salah. Itu setelah pemakaian 15 GB itu akun akan mati ya teman-teman dengan sendirinya, karena itu gratis gitu. Kalau mau pengen yang unlimited atau yang premium teman-teman bisa beli ya, di banyak sih sebenarnya untuk penyedia yang menjual akun Trojan WS ini ya teman-teman. Ada yang jualan di Facebook itu banyak, ada yang jualan di grup Facebook juga banyak, ada yang jualan di Telegram juga banyak, kemudian ada yang jualan di website seperti hodi.id juga menyediakan yang premium, kemudian ada juga dari Jagoan SSH ya di websitenya. Kemudian teman-teman bisa cari teman-teman yang jualan di WA, itu banyak juga. Jadi masalah penjualnya itu nggak usah pusing teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya pengen direkomendasikan mana penjual yang recommended, nanti teman-teman bisa inbox saya ya, bisa melalui Facebook saya ataupun bisa WA saya. Nanti saya kasih nomor penjual yang jualan akun Trojan WS yang premium gitu. Tapi kalau akun saya nggak ngurusin akun teman-teman. Jadi untuk akun itu beda, orang lain yang ngurusin lah untuk akun premium itu. Saya khusus jual alat aja gitu. Nah, di sini sudah saya siapkan akunnya. Jadi kita coba tinggal masuk di config ya. Di sini banyak teman-teman yang pemula itu masih bingung ya, cara masukin akunnya kayak mana gitu, masih bingung gitu. Antara bug dan host itu kebalik-balik, itu pasti bingung, banyak yang bingung gitu. Nah, kalau udah klik edit ya di sini. Nah, di sini ada dua akun teman-teman. Di sini ada dua akun. Nah, ini saya udah markan ya untuk bugnya ya, karena sangat sensitif untuk bug ini. Buat teman-teman yang sudah memakai Gretongan, kalau saya share secara publik pasti banyak yang komplain gitu. Bang, kok di publik sih, kok di
pamerin gitu kan. Biasanya gitu teman-teman yang udah pakai Gretongan seperti itu biasanya. Jadi makanya saya samarkan seperti ini untuk menghindari hal-hal seperti itu ya. Nah, di sini ada dua akun ya. Yang pertama itu dengan nama TJWS01 ya, yang ini. Kalau kita lihat di YACD-nya atau open panelnya, YACD-nya itu di mana? Nah, ini pasti banyak yang tanya juga. Nah, kalau teman-teman masuk kembali lagi di sini di overview ya. Di overview itu YACD-nya masuknya di open panel di sini. Open panel proxies. Nah, itu masuknya di YACD atau open panel ini. Nah, kita kembali lagi di sini di config editor ya. Kembali lagi di config editor TJWS01 itu yang mana gitu? Yang ini. Nah, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Kemudian yang akun kedua yang mana? Yang ini, teman-teman. Nih akun kedua, TJWS02. Nah, yang ini yang kedua nih. Nah, yang ini. Yang ini gitu. Nah, yang ini. Ini pingnya belum nongol ya, karena ini saya isi seperti ini ya. Saya samarkan bugnya jadi nggak mau connect gitu. Oke. Nah, perlu saya jelaskan lagi di sini yang tadi saya sudah bahas, yaitu mode bolak-balik atau salto. Oke, saya ketik aja di sinilah ya biar mudah ya. Jadi di sini ada dua metode teman-teman. Metode apalah gitulah, saya nggak begitu spesifik paham ya istilah teorinya. Jadi kita sering sebut pertama itu yang dulunya kita sering pakai adalah mode salto ya. Ya ada juga sih yang masih pakai ya mode salto atau bolak-balik gitu. Bolak-balik. Nah, bolak-balik gitu. Nah, yang kedua adalah mode SLL atau SNI ya. SNI. Nah, ini mode normal, bisa disebut normal gitu kan. Nah, yang salto ini yang nggak biasanya gitu. Tapi yang tadinya kita pakai gitu. Nah, yang mode salto itu yang mana? Nah, ini ada kebetulan dua akun sudah saya isi. Yang pertama itu adalah mode salto ya. Kemudian yang kedua adalah mode SLL. Nih, teman-teman. Yang mode salto itu perbedaannya adalah di bugnya, letak bugnya, teman-teman. Nah, kalau salto itu bugnya ada di server ya. Kemudian kalau mode SLL itu letak bugnya di SNI. Nah, ini perbedaannya cuman di ini aja. Jadi teman-teman nggak usah bingung gitu. Bang, gimana cara mode LSL? Bang, gimana mode salto, Bang? Nah, itu cuman dibalik aja teman-teman, antara bugnya letaknya di server sama bugnya letaknya di SNI gitu. Nah, ini yang membedakan gitu. Nah, sebelumnya kita menggunakan operator C biru, yaitu menggunakan mode salto ini, connect-nya seperti ini gitu kan, bisa connect pakai mode salto. Nah, setelah beberapa hari ini mode salto itu ada beberapa TKP yang nggak bisa connect lagi pakai mode ini. Jadi kita menggantikan dengan mode SLL. Nah, ini baru bisa connect kembali gitu. Nah, salto sudah nggak bisa connect, jadi kita menggunakan mode SLL gitu agar bisa connect kembali gitu. Nah, oke. Nah, ini udah saya jelasin ya teman-teman. Kemudian masih banyak yang tanya lagi. Nah, untuk bugnya ini kayak mana Bang gitu kan. Nah, di sini saya contohkan lagi nih. Untuk bug itu yang kayak mana gitu kan. Nah, bug itu bisa berupa IP atau domain. Jadi contohnya seperti ini. Kalau contoh bug IP ya ini gitu, 172.44 misal ya. Ini cuman ngarang ya, jangan dimasukin ke dalam config kalian, ini pasti nggak connect karena ini saya ngarang gitu kan. Ini contohnya aja gitu kan, 172.44.144.34 gitu. Nah, ini bug IP gitu kan. Nah, kemudian ada satu lagi yang namanya contoh bug domain gitu kan ya, misal www gitu kan .whatsapp.com gitu kan. Nah, itu tapi bukan ini ya, itu saya samarkan ini www.whatsapp.com gitu, contohnya seperti ini gitu. Jadi nanti di sini kita bisa isikan seperti ini, kita copy ya. Nah, di server gitu kan. Nah, ini booknya gitu kan.
atau di sini gitu. Ini SLL-nya ya, ini SLL, ini salto atau bolak-balik. Nah, perbedaannya di sini teman-teman. Nah, ini di server booknya, kalau ini di SNI. Cukup jelas ya. Ini mudah sebenarnya, simple sebenarnya. Oke, kemudian masih ada yang bingung lagi pastinya gitu kan, khususnya bagi pemula ya. Bang, bagaimana cara masukin akun Trojan WS-nya ke dalam config ini? Oke, kita bahas ya. Nah, di sini sudah saya siapkan 2 akun nih teman-teman. Nah, yang pertama itu kita akan coba masukkan akun yang ini. Oke, yang pertama kita bisa memasukkan hostnya dulu, host akun tersebut. Ini nih, biasanya kayak berupa domain juga nih teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan ya. Kita coba masukkan di sini. Kita bisa copy ya. Kemudian kita paste di sini. Kita akan coba masukkan di mode saltonya dulu, di akun saltonya dulu ya. Bisa di SNI sini ya, kita tempel. Dah, kebetulan sama nih, jadi nggak kelihatan ya. Kemudian di sini di host tempel gitu. Oke, paham ya? Oh iya, saya lupa di sini ada patch ya sebenarnya ya. Tapi di sini nggak kelihatan, belum saya masukin nih. Ini contoh aja ya. Bentar ya, petnya ini belum saya masukin ya. Nah, hostnya tadi sudah ya, host dan ini di SNI dan host kalau di mode salto. Kemudian yang kedua, kita bisa copy petnya gitu kan. Setiap akun pasti ada petnya kalau Trojan WS gitu kan. Copy, taruh di sini, jangan sampai keliru ya teman-teman, di dalam tanda petik ya. Nah, udah gitu. Oke, kemudian apa lagi bang? Nah, yang paling penting adalah key atau passwordnya atau ID-nya gitu kan. Itu di sini nih. Kita bisa copy ini ya, letaknya di sini biasanya. Copy, kemudian kita paste di sini, tempel. Udah berubah. Kemudian kita klik save ya. Udah klik save. Kalau udah kita klik save, teman-teman di sini wajib masuk ke open panel, klik update dan klik health check gitu. Nah, ini udah terupdate nih akun 1. Nah, ini namanya masih TJWS 01 ya. Nah, teman-teman bisa dirubah namanya itu sesuai keinginan kalian. Kalau nama ini bebas sak karepmu gitu kan. Misalnya TJ salto gitu kan. Oh, WS salto gitu kan. Bisa biar bisa biar kita mudah membedakan gitu kan. TJWS salto gitu. Kita klik save lagi karena pengen mengupdate namanya ya. Kemudian di sini klik update lagi. Nah, udah berubah nih. Klik update sama health check, udah jadi TJWS salto gitu kan. Ini di sini belum muncul pingnya karena apa? Karena booknya saya ngawur ya, atau saya samarkan dulu gitu. Nah, kemudian bagaimana cara mengisi akun yang SLL gitu kan? Ya sama aja, cuman letak bedanya di bugnya itu kan. Nah, yang tadi kan ada satu akun lagi ya, satunya ya. Kita copy hostnya dulu. Copy. Kita paste di sini ya, kita tempel. Oke, di server ya. Yang tadi kan booknya di sini, ini kebalikannya. Kemudian di host. Ini sama sih kayak yang atas. Kemudian page ya, patch ya. Ini penting ini. Jangan sampai keliru. Patch. Setiap penyedia pasti ada yang beda gitu. Oke. Kemudian apalagi password. Password ini atau key ya atau ID kita sering sebut. Di sini. Nah, tempel udah. Apalagi kira-kira? Oh iya, tadi lupa ya portnya. Nah, port itu biasanya sama sih ya. Ya, tapi ada yang beda sih. Ada yang di sini portnya kita samakan gitu kan. 443 betul. Yang kedua
443 betul. Tapi ada juga penyedia yang 2443 kemudian 80 gitu kan. Tergantung si jual sih, tapi rata-rata sih pakai 443 sih teman-teman untuk port. Nah, udah sih, selain itu nggak ada yang dirubah ya. Nah, kalau udah, oh ya namanya ya, kita beri nama TJWS SLL SSL gitu kan. Nah, kemudian untuk baknya udah diisi. Kalau bak satu kali aja diisi nggak perlu dirubah lagi ya. Kita klik save. Nah, kemudian masuk lagi ke open panel, wajib update biar akunnya masuk ya. Nah, udah berubah namanya. Nah, itu aja sih cara masukin akunnya. Yang ini salto, ini SLL gitu kan. Oke. Di sini belum connect karena bugnya masih saya samarkan, teman-teman. Oke, nah untuk example bug, untuk contoh-contoh bugnya nanti teman-teman bisa tanya di grup WA saya khusus bagi pembeli yang membeli produk di saya ya. Mohon maaf nih ya buat teman-teman yang belum membeli di sana, di saya belum bisa gabung ya di grup ini ya teman-teman. Oke. Jadi di sini saya tekankan lagi, di sini saya tidak jualan bug atau gimana, tapi di sini saya jualan alat ya teman-teman. Pure jualan alat. Nah, untuk tutorial dan bug itu seperti bonus aja lah. Jadi informasi tambahan aja. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sudah membeli alat, teman-teman bisa eksperimen sendiri ya. Gitu. Nah, udah ya, udah. Ini saya samarkan jadi belum bisa connect ya. Pingnya belum nongol di sini, biasanya di bawah ini ya. Nongol. Nah, ini videonya saya jeda dulu ya teman-teman, karena saya ingin memasukkan bug yang pure connect gitu kan. Nah, saya mau jeda dulu, nanti saya lanjut. Tes 1 2 3. Oke, videonya udah saya lanjut lagi. Nah, ini saya habis mengisikan bug yang benar. Tadi kan masih apa itu, bug ngasal lah istilahnya, disamarkan dulu lah gitu. Nah, di sini sudah saya save ya. Nah, di sini tadi kan masih belum bisa connect karena bugnya masih salah ya. Nah, tadi udah saya isikan bug yang benar, kemudian kita klik update, maka seharusnya di sini ping akan nongol gitu. Klik update, check. Nah, nongol tuh. Nih, nah ini tandanya connect nih teman-teman. Nih, kita klik update semuanya, health check maksudnya. Nah, yang TJ WA Salto nggak connect kenapa gitu kan. Nah, jadi beberapa hari ini di tempat saya untuk mode Salto ini sudah koit ya, atau mokat istilahnya teman-teman. Jadi menggunakan yang Salto sudah tidak bisa connect gitu. Nah, kebetulan kuota utama paket akrab saya itu sudah habis gitu. Katanya kalau paket kuota utamanya masih ada itu bisa connect Salto itu. Tapi di sini sudah habis, makanya tidak bisa connect. Nah, di sini hanya bisa connect dengan metode SLL gitu. Tapi ada beberapa tempat itu mode Salto masih bisa connect, teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan di tempat kalian mana yang connect gitu kan. Harus dicoba satu-satu gitu. Nah, kalau sudah muncul pingnya seperti ini, di sini saya pilih mode manual ya, karena saya bisa memilih mana akun yang akan digunakan gitu. Nah, di sini saya pilih mode manual ataupun auto ping. Jadi kalau auto ping ini bisa memilih secara otomatis akun yang akan digunakan yang masih hidup pingnya gitu. Kalau balancing ini digabung ya, tapi saya sering pakai yang manual aja. Nah, udah pakai manual, udah muncul pingnya, kita coba speed test gitu. Nah, udah bisa connect nih, udah connect internet teman-teman. Nah, oke, mantap speednya, jos. Bang, kok speednya bisa tinggi seperti itu, Bang? Gitu kan. Nah, di sini device atau alat itu sangat pengaruh, teman-teman, terutama di modemnya kalian. Yang pertama itu karena bisa faktor BTS-nya atau towernya, itu juga mempengaruhi speed. Yang kedua adalah device-nya atau modemnya itu pakai
modem yang spek mana gitu kan. Nah, saya di sini menggunakan modem, ini saya klik modem Orbit Pro teman-teman. Jadi itu sudah dual ca ya. Kita coba masuk di internet, di engineering information ya, bisa di sini. Nah, di sini modem Orbit Pro itu dual ca, jadi band 3 dan band 8 bisa digabung bersama-sama gitu. Jadi kayak menggunakan dua modem digabung jadi satu teman-teman. Jadi speednya bisa 2 kali lipat gitu. Makanya di tempat saya speednya bisa mencapai 50 Mbps lebih ya, karena saya menggunakan modem Orbit Pro ini. Kemudian harganya sekitar berapa bang kalau modem Orbit Pro itu? Nah, kalau barunya itu sekitar 1.300.000-an ya. Nah, jadi harga itu sangat pengaruh teman-teman, harga bawa rupa ya. Teman-teman mau beli modem yang 300-an tapi pengen speed yang gede itu ya mustahil teman-teman. Jadi harus diimbangi dengan device kalian gitu. Karena ada beberapa itu banyak yang ngotot gitu kan, mau minta speed yang gede tapi device-nya speknya kurang gitu kan, ya nggak bakal bisa gitu. Nah, udah connect teman-teman. Yang ini salto nggak connect karena di tempat saya mode salto nggak bisa connect. Nah, itu mungkin ya video kali ini video apa ya sebenarnya, intermezzo aja sih ya. Oke, kita coba masuk lagi di sini proxy config ya. Nah, itu tadi kan kita memasukkan dari Hodia, akun Hodia. Nah, kalau akun dari premium misal ya, kayak gini contohnya tuh. Nah, formatnya seperti ini teman-teman. Itu bagaimana? Sama saja sih sebenarnya. Nah, ini hostnya yang kayak domain tadi. Kemudian ini portnya, kemudian ini key adalah passwordnya, dan ini petnya gitu. Nah, cuman 4 ini sih teman-teman, cuman 4 ini aja gitu kan. Udah sih dimasukkan ke dalam ini tadi, sama caranya. Jadi itu aja ya videonya. Semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih bingung mau pakai mode salto atau mode SLL. Oke, demikian video kali ini. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.